Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Habibatul Rahmat dan teman saya Al-Faizatul Rahmatul Maula akan mempresentasikan yang berjudul Model Penelitian Keagamaan. Penelitian agama. Penelitian berasal dari kata teliti yang berarti cermat, sesama, pemeriksa yang dilakukan secara sesama dan teliti, dan dapat juga diartikan penyelidikan. Penelitian atau research yaitu upaya sistematis dan objek untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian agama sendiri menjadikan agama sebagai objek penelitian yang sudah lama diperdebatkan. Para ilmuwan sendiri beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian, sebab agama adalah bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi, penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang meyakini dan memperoleh pengaruh dari agama. Agama sebagai doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doctrine, yaitu ajaran. Studi Islam dari sisi doktrinal itu kemudian menjadi sangat luas, yaitu studi tentang ajaran Islam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Sunnah, serta ada yang menjadi penjelasan kedua sumber tersebut dengan melalui ijtihad. Jadi sasaran studi Islam doktrinal ini sangat luas. Persoalannya adalah apa yang kemudian dipelajari dan sumber ajaran Islam itu untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Namun, apabila pandangan agama sebagai doktrin yang sakral, suci, dan maka tertutup untuk kajian-kajian atau penelitian. Agama sebagai produksi budaya. Proses interaksi Islam dengan budaya bisa terjadi dalam dua kemungkinan, yakni Islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbarui budaya. Masalahnya adalah tergantung dari kekuatan dua identitas kebudayaan dan identitas keislaman. Apabila identitas kebudayaan yang kuat, maka akan muncul muatan-muatan lokal dan agama seperti Islam Jawa. Sebaliknya, jika identitas Islam yang kuat mempengaruhi budaya, maka akan muncul kebudayaan Islam. Penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama atau research on religious lebih ditekankan pada aspek pemikiran atau thoughts dan interaksi sosial. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu pengembangan metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah pernah dirintis. Sedangkan untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlu membuat metodologi penelitian sosial yang telah ada, maka perlu untuk melihat dan memahami metodologi mana yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Maka kejelian dan kehati-hati seseorang peneliti sangat dibutuhkan. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan atau jembatan dan sebagainya, dan dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, Harun Nasution menyebutkan adanya 4 unsur penting yang terdapat dalam agama, yaitu yang pertama, unsur kekuatan gaib yang dapat mengambil bentuk dewa atau Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, unsur keyakinan bahwa manusia kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat nanti amat bergantung kepada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Lalu yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia yang dapat mengambil bentuk perasaan takut, cinta, dan sebagainya. Yang keempat, adanya yang kudus dan suci dapat mengambil
kekuatan gaib, kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Model-model penelitian keagamaan. Model-model penelitian keagamaan disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Jamari menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama dengan menggunakan metode ilmiah, pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain yang pertama analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga, dan pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Yang kedua, analisis lintas budaya. Analisis lintas budaya bisa diartikan dengan ilmu antropologi karena dilihat dari definisi antropologi sendiri secara sederhana yang dapat dikatakan bahwa antropologi mengkaji kebudayaan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.